Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, kemudahan dan keistiqomahan untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pelajaran akidah minggu lalu terkait dengan materi beriman kepada malaikat, maka hari ini kita akan belajar materi lanjutan seputar beriman kepada malaikat, yaitu tentang nama-nama mereka dan juga tugas-tugas mereka, serta apa sih manfaat dari beriman kepada malaikat bagi seorang mukmin. Ya. Silakan dibuka bukunya halaman 36 dan 37. Ya, jadi anak-anak, di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan banyak makhluk. Di antaranya adalah malaikat, yaitu makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar tidak pernah melanggar sekalipun. Taat luar biasa. Sebagaimana yang kita pelajari di pelajaran kemarin, minggu yang lalu, ya, di antara sifat-sifat mereka yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani nama beserta tugas-tugas mereka, ya. Ada yang pertama adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Siapakah ia? Yang tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Jibril alaihi salam, ya, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada semua rasulnya, bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Ya, bahkan kepada Nabi Musa, Isa, Ibrahim dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk mengatur hujan. Siapa ia? Malaikat Mikail atau Mikail alaihi salam. Yang dimana nama Mikail ini disebutkan dalam Al-Quran, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kalian hafal insyaallah. Allah berfirman, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ya, di situ disebutkan Mikail. Kemudian di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala juga ada malaikat Allah yang ditugaskan untuk meniup sur, ya, atau dalam bahasa Indonesia lebih akrab kita sebut dengan trompet sangkakala kelak ketika hari kiamat tiba. Siapakah ia? Ia adalah malaikat Israfil, ya. Jangan sampai salah. Di sini pakai ro, Israfil, ya. Malaikat yang Allah tugaskan meniup trompet sangkakala ketika hari kiamat datang di kemudian hari. Kemudian yang keempat di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa seorang hamba atau seorang makhluk. Siapakah ia? Malaikat bukan malaikat Israfil, ya, tapi malakul maut, ya. Jika di dalam bahasa Indonesia kita sebut malaikat maut, ya. Adapun nama Israfil atau Israel, ya, itu bukan nama yang tepat karena di Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan nama Israel, ataupun di hadis-hadis Nabi pun tidak pernah disebutkan Israel, ya. Adapun nama Israel itu adalah nama yang datang dari cerita Bani Israel dulu, ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Muhammad, ketika malaikat maut, ya, datang mencabut nyawamu, ya, yang dimana itulah tugasnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kelak engkau akan kembali kepada Tuhanmu.
wa a'wanuhu beserta sekutu-sekutunya. Jadi ada banyak malaikat juga yang ikut yang memiliki tugas yang sama ya, yang menolong ya, yang menyertai malakul maut dalam tugas mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kemudian yang kelima, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat semua amal perbuatan seorang hamba ya, yang dalam Al-Qur'an mereka disebut kiraman katibin ya. Ayatnya juga kalian sudah hafal. Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ya. Atau yang sering kita dengarkan juga adalah raqibun atid. Adapun itu bukan nama mereka, tapi itulah sifat mereka. Raqib yang maha memantau, atid dan demikian ya. Jadi mereka disebut kiram katibin atau al-kiramul katibun, yang malaikat mulia yang Allah tugaskan untuk mencatat. Kemudian di antara tugas dan nama malaikat Allah Subhanahu wa taala juga adalah yang ditugaskan untuk menjaga seorang hamba dalam keadaan apapun, dalam keadaan mukim ya, di rumahnya ataupun safar, dalam perjalanan, ketika tidur ataupun terjaga di siang hari ataupun di malam hari ya. Mereka ini Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai malaikat al-mu'aqqibat. Apa itu al-mu'aqqibat? Para malaikat penjaga ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, bagi para manusia ya, diutus malaikat yang menjaga mereka dari depan maupun belakang ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-mu'aqqibat. Kemudian ada malaikat penjaga surga yaitu malaikat Ridwan, malaikat penjaga neraka yaitu malaikat Malik. Kemudian ada malaikat juga yang ditugaskan menyampaikan pertanyaan kelak di alam kubur yaitu malaikat Munkar dan Nakir ya, sebagaimana yang kita sama-sama ketahui. Kemudian ada banyak ya, selain yang kita sebutkan tadi, ada banyak lagi malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tugaskan ya dengan berbagai macam tugas. Di antaranya ada juga yang menghadiri majelis ilmu dan zikir ketika belajar dan lain sebagainya, yang dimana hanya Allah lah yang mengetahui jumlah mereka ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidaklah yang mengetahui jumlah mereka ya, tentara-tentara Allah ini kecuali Allah sendiri. Maka kewajiban kita adalah mengimani adanya mereka, nama dan tugas mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian manfaat beriman kepada malaikat dalam kehidupan seorang mukmin apa? Ada beberapa manfaat. Yang pertama, dengan beriman kepada malaikat, kita bisa mengetahui besarnya kekuasaan Allah yang terlihat dari kesempurnaan ciptaannya. Ya. Kemudian yang kedua, bisa menambah ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena yang beriman dengan adanya malaikat pencatat amal tentu akan menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa menambah kesabaran kita di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian bisa menambah rasa syukur kita juga. Kemudian bisa menyadarkan kita bahwa dunia ini sementara dan akan berakhir. Bagaimana itu? Yaitu dengan cara beriman akan adanya malaikat pencabut nyawa yang Allah Subhanahu wa taala kirim ya. Oke. Maka dengan itu berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita fahami ya, dan mudahkan untuk kita ingat dan amalkan tentunya. Ya, kemudian seperti biasa ada tugas untuk kalian, dan tugasnya tidak berat insyaallah taala. Yang pertama, salinlah materi ini ya yang kalian baca tadi ke kitab atau buku tulis kalian. Kemudian yang kedua, bacalah surat An-Nazi'at dan terjemahannya. Kemudian yang ketiga, tetap semangat untuk mengulang pelajaran yang telah berlalu. Ya. La'allana nattafi bihadzal qadar wa nakhtim darsana bidu'a kaffaratil majlis. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'an najah ya, semoga semuanya sukses.